Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jaya Negara dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Kerajaan Demak. Pertama-tama, Kerajaan Demak resmi berdiri pada saat Kerajaan Majapahit runtuh, yakni pada tahun 1481 Masehi. Majapahit sendiri kali terakhir dikuasai oleh Prabu Brawijaya V, dan Demak merupakan kadipaten di bawah naungan kerajaan Hindu-Buddha ini. Pada saat berita runtuhnya kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk wilayah yang melepaskan diri dari Majapahit dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Masa keemasan Kerajaan Majapahit. Masa keemasan Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Sultan Trenggono. Kekuasaan Kerajaan Demak menjadi hebat. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari kerajaan Pajajaran. Raja Demak ini berhasil menghalau pasukan Portugis pada tahun 1527. Pada tahun yang sama berhasil menguasai Tuban, Surabaya, dan Pasuruan. Pada tahun 1529, Kerajaan Demak meluaskan kekuasaan dengan menaklukkan Madiun. Pada tahun 1545 menguasai Malang dan Belambangan. Keruntuhan Kerajaan Demak. Masa kehancuran Kerajaan Demak bermulai ketika pengangkatan Raden Mukmin sebagai Sunan yang ditentang oleh Pangeran Sekar. Pemberontakan tidak dapat dihindari dalam peperangan melawan Raden Mukmin. Pangeran Sekar dibunuh oleh Raden Mukmin. Peristiwa ini terjadi sekitar sungai selepas Pangeran Sekar melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena peristiwa itu Pangeran Sekar disebut sebagai Sekar Sedo Lepen, yang artinya sekar yang gugur di sungai. Pada tahun 1549, rakyat Mukmin beserta istri tewas terbunuh oleh anak Pangeran Sekar, yaitu Arya Penangsang. Arya Penangsang pun naik tahta menjadi Raja Demak yang kelima. Pengikut Arya Penangsang yang membunuh Pangeran Hadiri, seorang adipati Jepara. Akibatnya tindakan itu Raja Arya Penangsang tidak disukai oleh para adipati. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Panjang Joko Tinggir untuk merebut kekuasaan dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tinggir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kerajaan Demak. Joko Tinggir memindahkan pusat pemerintahan ke Panjang dan berdirilah Kerajaan Panjang. Nama-nama raja yang memerintah Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah pada tahun 1478 sampai 1518. Yang kedua adalah Pati Unus dari 1518 sampai 1521, dan yang ketiga adalah Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Baiklah, kita masuk ke peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama-tama Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang paling dikenal yaitu Masjid Agung Demak. Bangunan yang didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479 masihlah berdiri kokoh sampai sekarang, walau telah mengalami berbagai renovasi. Yang kedua adalah pintu bledek. Dalam bahasa Indonesia, bledek artinya petir, ya, jadi diartikan adalah sebagai pintu petir. Pintu petir adalah pintu masuk utama ke Masjid Agung Demak. Yang ketiga adalah piring campah. Piring campah yaitu piring pemberian putri dari Campah yang tidak
lain merupakan ibu dari Raden Patah yang berjumlah 65 buah. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.